Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Putri Salsabila dengan NIM 2112C1006 dari Prodi S1 Kimia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai uji F. Nah, uji F dilakukan untuk menentukan apakah dua kelompok data memiliki kepresisian atau keberulangan data yang sama antara dua kelompok data. Jadi, kita hanya membandingkan dua kelompok data saja. Seperti yang kita lihat di video ini telah tersaji data, di mana data pertama berupa pH meter 1 dan data kedua itu adalah pH meter 2. Masing-masing data itu berjumlah 8. Nah, maka di sini kita tulis N1 dan N2-nya itu 8 karena data yang kita dapatkan atau data yang kita punya itu berjumlah 8. Nah, di sini saya sudah cantumkan hipotesis untuk menarik kesimpulan nantinya. Dan di sini sudah saya cantumkan juga F-tabel, di mana F-tabel ini didapatkan dari tabel yang telah tersedia di modul. Nah, untuk N1 dikurangi 1 dan N2 dikurangi 2, ini tinggal kita tulis dulu aja ya. Ini adalah 7. Dan yang ini juga adalah 7. Kenapa 7? Karena di sini jumlah data yang kita miliki itu ada 8 dikurangi 1, maka masing-masing data itu bernilai 7. Nah, ini pun nantinya akan muncul di DF dari hasil data analisis. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lakukan untuk mencari rata-rata dan variansnya terlebih dahulu. Untuk rata-rata, kita dapat mencarinya dengan cara sama dengan average. Kita blok data yang pertama sampai data yang terakhir, lalu enter. Lalu kita tarik untuk mencari rata-rata dari kelompok data yang kedua. Nah, lakukan hal yang sama juga untuk mencari varians. Dengan rumus var, lalu kita blok, enter, lalu kita tarik. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa varians yang data 1 itu lebih besar daripada varians yang data kedua. Nah, di sini ada F-hitung. Untuk mencari F-hitung, kita dapat menggunakan cara manual dan dengan cara otomatis menggunakan data analisis. Nah, untuk cara manual atau untuk mencari F-hitung secara manual, kita bisa lakukan dengan membagi varians yang lebih besar dibagi dengan varians yang lebih kecil. Maka kita coba di sini sama dengan, karena varians yang pertama ini lebih besar, maka kita klik dulu varians yang pertama dibagi dengan varians yang kedua. Lalu enter. Nah, hasil F-hitung yang didapatkan itu sebesar 1,02 sekian. Nah, bagaimana dengan menggunakan data analisis? Kita dapat menggunakan data analisis, lalu kita pilih F-test to sample for variance, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada variabel 1. Nah, variabel 1 kita masukkan datanya yang kelompok data pertama karena variansnya lebih besar. Lalu lakukan hal yang sama untuk varians data yang kedua. Maaf, untuk variabel yang kedua maksudnya. Nah, di sini jangan lupa untuk checklist labels karena kita masukkan judulnya. Lalu di sini ada alfanya 0,05 karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Nah, di sini ada output range, kita klik aja di sini, lalu kita klik OK. Kita geser supaya bisa lebih terbaca ya. Nah, didapatkan hasil dengan data analisis seperti berikut ini, di mana min atau rata-ratanya, ini yang pH meter 1, hasilnya sama ya. Begitupun dengan pH meter 2. Nah, variansnya pun sama. Ini DF yang tadi, yang jumlah data dikurangi 1. Lalu ini ada F. F ini merupakan F hitung. Kita warnai saja. Di sini kita tulis F hitung. Dan di sini ada F tabel. Nah, hasilnya sama kan antara F hitung menggunakan
data analisis dengan menggunakan rumus secara manual. Kita masukkan saja di sini F hitungnya dan F tabelnya 3,787 sekian. Kita masukkan yang 3,787. Dari sini pun sudah terlihat bahwa F hitung itu nilainya lebih kecil daripada F tabel, maka simbol yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi kita dapat menarik kesimpulan jika keadaannya F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kita ambil hipotesis yang ini untuk kita ambil di kesimpulan. Lalu kita copy paste. Nah, kesimpulan yang didapat, H0 diterima, H1 ditolak. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka nilai keberulangan tidak berbeda signifikan atau sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.